Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 maling spesialis bongkar rumah dilumpuhkan aparat Reskrim Medan Sunggal berdasar penyelidikan dari rekaman kamera pengawas. Berawal dari coba-coba, seorang warga Kabupaten Langkat sukses meraup uang dari budidaya lebah madu. Memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat Muslim India menggelar makan nasi biryani gratis. Dua maling spesialis bongkar rumah dilumpuhkan petugas unit Reskrim Medan Sunggal. Kedua tersangka teridentifikasi menjebol sebuah toko ponsel dan toko grosir. Dari rekaman kamera pengawas, kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah. Dua rekaman kamera pengawas di sebuah toko ponsel di Jalan Flamboyan Raya dan toko grosir di Jalan Darussalam membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Meski polisi sudah menemukan ciri-ciri pelaku, namun tidak mudah menemukan keduanya karena mereka selalu mengganti cat motor yang dikendarai setiap kali selesai membongkar rumah maupun toko korbannya. Setelah dilakukan pengintaian, polisi akhirnya membekuk kedua pelaku dengan berpura-pura sebagai pemotor dan ojek daring. Namun saat dibawa untuk menunjukkan barang bukti hasil curian, kedua pelaku akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Tersangka masing-masing Surya Dharma alias Kebes dan Munir, keduanya merupakan residivis kasus yang sama dan belum lama bebas menjalani hukuman penjara. Tersangka ini merupakan residivis kejahatan yang sama, yaitu pencuri dengan pemberatan spesialis bongkar rumah. Ya, artinya dua orang ini baru saja melaksanakan hukumannya setahun yang lalu dan hari ini kami tangkap kembali melakukan tindak pidana yang sama, yaitu pencuri dengan pemberatan. Tersangka Surya Dharma alias Kebes, kemudian Mulyadi alias Adi alias Muyik. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu, ya, ini sempat viral di media sosial, ada aksi pencurian, ya, di salah satu toko handphone dan juga di toko grosir yang ada di Jalan Darussalam dan di Jalan Malam. Ya, berkat informasi yang kami kumpulkan dan hasil penyelidikan dari rekan-rekan kita dari unit Reskrim, maka kedua tersangka yang melakukan tindak pidana pencuri dengan pemberatan ini berhasil kami amankan dan kita berikan tindakan tegas terukur. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor yang dikendarai kedua tersangka, mulai dari perencanaan sasaran hingga pembobolan. Barang bukti lainnya berupa peralatan yang digunakan memotong kunci gembok toko, ponsel hasil curian, serta barang-barang yang dibeli dari hasil menjual barang curian tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Aparat Polrestabes Medan menangkap 5 orang tersangka penyalahgunaan narkotika selama bulan Mei 2025. Petugas juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 kg dan jenis lainnya. Aparat Polrestabes Medan mengungkap sejumlah kasus narkoba di 3 lokasi yang berbeda pada bulan Mei 2025. Kasus yang pertama yaitu 30 kg sabu-sabu di kawasan Yosudarso Simpang Sipori-Pori dan Jalan Cicak Rowo, Kota Tanjung Balai pada 24 Mei. Polisi menangkap tersangka SH yang bertindak sebagai kurir yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Kota Medan. Petugas kemudian menyita barang bukti ganja kering 31,5 kg dengan satu orang tersangka berinisial MZR di kawasan Medan Area pada 26 Mei. Pada 28 Mei, petugas kembali melakukan penggerbekan dan menangkap 3 orang tersangka berinisial HA, DAP, dan A di Kabupaten Deli Serdang dengan barang bukti 50 bungkus obat keras seberat 5,1 kg. Pertama, pengungkapan jenis sabu seberat 30 kg pada hari Sabtu tanggal 24 Mei di Jalan Yosudarso, Simpang Sipori-Pori, Kota Tanjung Balai, di depan konter Ahsa. Tersangkanya ada 2, SH dan MZR.
Lalu yang kedua adalah pengungkapan jenis ganja seberat 31.500 gram ya, atau 31,5 kilo. Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 di kamar kos nomor 9 Jalan Sukmawati, Lorong Hidayah, Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area. Setelah dilakukan uji laboratorium, ketiga barang bukti kasus tersebut dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam alat pembakar limbah padat bersuhu tinggi. Sementara untuk barang bukti obat keras dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke kamar mandi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Masih soal sabu-sabu, prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan menangkap 3 kurir narkoba yang membawa 4,5 kg sabu-sabu di dermaga Belacan Asahan. Rencananya, sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya. Video amatir memperlihatkan prajurit TNI Lanal Tanjung Balai Asahan menyergap kurir narkoba sesaat setelah berlabuh di dermaga Belacan Asahan beberapa hari lalu. Sempat berupaya kabur, petugas akhirnya melepaskan tembakan peringatan agar target menyerahkan diri tanpa aksi perlawanan. Petugas kemudian melakukan penggeledahan. Dari barang bawaan ketiganya ditemukan sabu-sabu dengan berat total 4,5 kg. Selanjutnya ketiga kurir itu dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan menyatakan penangkapan ketiga target berdasarkan keterangan informan terkait adanya sabu-sabu yang akan masuk dari Malaysia menuju Tanjung Balai yang dibawa melalui jalur perairan. Kru kapal dan bergerak menuju dermaga. Jadi kita melaksanakan penindakan di dermaga, tepatnya di Belacan, di dermaga Belacan di bagian Asahan. Dan didapati setelah kita melaksanakan pemeriksaan, didapati mereka membawa kurang lebih 4.500 gram yang terpisah menjadi 3 bungkus. Jadi bungkus pertama kurang lebih satu orang membawa 1,5 kilo atau 1.500 gram. 3 tersangka ini warga mana nih Pak? Dan mau dibawa kemana nih sabunya Pak? Baik, untuk 3 SK tersebut itu adalah warga dari Surabaya yang nantinya juga akan membawa barang tersebut ke Surabaya. Ketiga kurir merupakan warga Surabaya, Jawa Timur. Rencananya sabu akan diserahkan kepada pemesan di Surabaya. Kurir dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan untuk diproses hukum lebih lanjut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap 1 orang bandar yang juga bertindak sebagai kurir narkoba di kawasan pintu tol Amplas, Kota Medan. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita barang bukti narkotika seberat 2 kg. Video amatir petugas Satuan Polres Pelabuhan Belawan Kota Medan memperlihatkan seorang bandar narkoba yang juga bertindak sebagai kurir narkoba. Diamankan petugas beserta barang bukti narkoba yang ada di dalam tas ransel seberat 2 kg. Berdasarkan hasil penyelidikan, penangkapan ini berawal dari informasi warga tentang adanya seorang kurir yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Kota Medan. Mengetahui hal tersebut, petugas langsung melakukan pengintaian. Polisi mengikuti gerak-gerik tersangka bernama Aziz Hendra Situmeang berusia 51 tahun hingga ke arah pintu tol Amplas, Kota Medan. Petugas kemudian menangkap tersangka dan langsung menggeledah seluruh isi tas. Aparat menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg. Disergap oleh tim yang mana dipimpin langsung oleh Pak Kasat Narkoba. Kemudian dari pengejaran tersebut dan penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa jenis narkotika sabu yang setelah pelaku ditangkap, diamankan, kemudian dilakukan pengecekan yang mana hasil tes urin pelaku itu positif mengandung metapetamin. Kemudian pelaku dibawa ke rumah tahanan Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Tersangka akan dikenakan pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.